dengan berat 95 kilo. Nah, pada fase udah obes itu mulai tuh ngerasa tuh, wah nggak enak nih. Nggak enak tuh dalam arti kata apa? Kayak menjalani aktivitas tuh nggak enak. Jadi kayak cuman jalan kaki aja ngos-ngosan, terus pakai baju juga nggak enak, ya kan? Nah, di situ gue mulai mikir nih, wah mesti gimana nih? Kalau kita lagi diet terus tiba-tiba BB-nya stuck itu salah satunya itu metabolismenya. Metabolismenya drop. Gitu. Karena kita berurusan sama jingga. Perempuan. Beda lagi kalau berurusan sama cowok. Kalau berurusan sama cowok lo pakai stanunya berapa? Gitu. Oh, tahun ini apa nih rencananya? Kan ada PCA di Bali tuh. Janganlah, nggak usah di PCA lah, FBB aja. FBB aja. Oh iya. Ini buzzernya IBB jadi. Enggak gitu. Oke guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel. Dan kita kali ini ada di Strongcast, Strongman Podcast. Kita kedatangan tamu jauh dari pulau Mana? Sumatera. Ya, bener. Gue hampir salah. Ini gue cukup emes guys karena tinggi juga bro. Tadi pas salaman, wah tinggi ya? Tinggi, gila. Pasti lo langsung lihat kakinya, pakai high heels apa enggak? Oh enggak, takutnya nggak napak. Oh kan. gitu. Jadi ini kita sambut Mbak Jingga is my name. Kenapa namanya Jingga? Kenapa nggak magenta, hijau magenta gitu? Kenapa namanya Jingga? Nama dari KTP-nya dari sana lahirnya gitu. Tanya gitu? maknya, jangan tanya sama dia. Iya juga ya. Siapa tahu ada maknanya gitu bro. Nggak tahu sih, itu bawaan lahir sih. Oh. Jadi Mbak Jingga guys, Jingga ini dia juara Women Bikini di EIC 2024 Desember ya? Enggak, Juni. Juni. Kirain yang Desember. Iya, Desember. Juni yang pertama. Saya jurinya soalnya. Dari parkiran. Oh iya. Oh yang pertama yang Bali Juni, ikut juga? Ya, ikut juga. Itu menang juga? First timer itu enggak. First timer. Keberapa? Enggak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa. Pengalamannya. Akhirnya dari Juni sampai Desember memperbaiki kekurangannya. Iya, apa lagi. feedbacknya dari juri Dari waktu itu? juri itu di shoulder sama hamstring. Akhirnya Desember Ya, ikut lagi. dan juara 1. Enggak, Juara berapa? Juara 4. Wah luar biasa. Dari nggak ada nomornya sampai juara 4 bro. Gimana coba lihat Mbak Jingga? Ya kalau gue lihat dari Jingga, dia kan dari gemuk ya waktu itu ya. Iya, sempat obes. Sempat obes kan. Segede saya gini? Oh enggak ya. Sempat obes gitu kan. Dan sebenarnya dia ini lagi ada di fase pertama. Dia cutting dulu. Dan beberapa orang ngomong bisa kok cutting sebenarnya sambil nambah massa otot. Itu beneran bisa. Tapi kalau untuk ke zona kompetitif itu beda lagi ceritanya. Karena kalau masuk ke zona kompetitif, lawannya ini bukan diri sendiri, tapi lawannya ini orang lain. Di-compare sama orang ya? Yes, di-compare sama orang. At least mungkin lawan-lawannya itu sudah siap duluan. Bukan ada di fase pertama. Nah, Jingga ini sekarang baru ada di fase pertama. Dari obes, dia gimana ceritanya untuk in shape. Nah, untuk in shape, sedangkan Jingga ini kalau dilihat masih natural banget. Gitu, badannya ini masih natural achievable. Nah, balik lagi, otot itu kan semakin lama akan semakin matang. Size-nya, bentuknya, looks-nya. Nah, jadi kalau menurut saya nggak masalah banget kalau Jingga masih ikut masuk di 4 besar. Tapi progresnya kalau progresnya dari yang di Bali sampai yang di Jakarta, sampai sekarang kemarin di Jakarta juara, berarti setiap tandingnya dia progresnya cepet dong bro. Iya, cepet. Makanya bisa dibilang kan dia memang sudah melewati fasenya dari cutting itu ke build muscle lagi gitu. Jadi ketika dia sudah melewati fase itu, nah dia baru ada di fase yang lain. Nah begitu dia masuk ke fase yang baru juga semuanya berubah tuh. Dari makannya udah berubah. Tadi mungkin makannya dikit nih, awal-awal nih dikit, karbonya tuh dikit banget gitu kan. Sekarang mungkin bisa di-adjust lagi, makannya tuh jadi lebih banyak karbonya, proteinnya, cuman good fatnya. Iya, good fatnya. Dan harus digarisbawahi karbonya itu harus clean karbo.
gitu. Jangan ada campuran-campuran mayo atau dressing yang ibaratnya ngebikin kalorinya aja tinggi tapi isinya nutrisinya nggak ada. Oke nih ke Mbak Jingga lagi. Mbak Jingga gimana? Ceritain dulu awalnya dari yang cuman fitness biasa sampai jadi atlet gini. Ini Dari kita bisa- gendut dong. Dari kita bisa gendut. bilang Iya, kita dari bilangnya atlet. dia udah atlet kan nih? Udah, karena kan Oh, dia iya. udah masuk ke zona kompetitif. Nah, ya berarti dari gendut ke atlet. Kalau saya kebalikan dari gendut ke gendut lagi. Oke, silakan. Iya. Jadi kalau aku awalnya itu kan memang karena sempat hamil. Nah, dari hamil itu Naik aku berapa kilo berat waktu badannya itu? naik dari yang sebelum hamil tuh 58, 55, terus hamil sampai ke 95 kilo. Wih, Heeh. gede banget itu. Iya. Karena dia tinggi. Karena iya. tinggi. Iya. Oh iya, just info untuk kalian semua, Jingga ini lebih tinggi dari gua. Iya, 190 ya? Main basket. Ini kalau pakai heels yang bikini kan Oh bisa, segini, bisa. loh. Iya. Tapi nggak 190 juga. Nggak sampai. Terus, 175 ya kan. Nah, di situ aku dengan berat 95 kilo. Nah, pada fase udah obes itu mulai tuh ngerasa tuh, wah nggak enak nih. Nggak Nggak enak tuh nyaman. dalam arti kata apa? Kayak menjalani aktivitas tuh nggak enak. Jadi kayak cuman jalan kaki aja ngos-ngosan, terus pakai baju juga nggak enak, ya kan. Nah, di situ gue mulai mikir nih, wah mesti gimana nih, ya kan, mesti gimana nih. Nah, cobalah angkat beban. Fitness. Ya, cobalah kita nge-gym. Di Bangka dulu. Iya, di Bangka Belitung. Nah, dari situ mulai, tapi masih jadi kayak jimbro ini ya umumnya, nggak ada Kalau kepikiran. datang tos. Kalau jimbro tos ya. Nggak pernah kepikiran sama sekali bakalan jadi atlet. Oh, Nggak gitu. ada sama sekali terbesit, karena memang kan saya masih basicnya ibu rumah tangga biasa nih. Terus juga memang pengusaha ya kan. Jadi nggak pernah sedikit pun kepikiran bakalan jadi atlet. Nah, sampai pada akhirnya nge-scroll Instagram, ketemulah Atlet. Instagram, wah ganteng banget nih cowok. Wah. Nah, jadi di situ ketemu Instagram namanya tuh Giorgio Antonio. Bule. Oh, bule. Enggak, orang Indonesia. Tuh. Oh gitu. Kok Iya. gua nggak tahu? Dia main telenovela nggak? Enggak. Nah, di situ mulai tuh, wah ini ikut kompetisi nih, ya kan? Siapa, bro? Lihat nih, scroll nih, ya kan? Siapa nih coachnya, ya kan? Nah, dari situ ngeliat coachnya ternyata Jim Brave Kakomba. Oh, tim nasi putih. Ya, tim nasi putih. Oh, iya, Nah, iya, dari iya. situlah kenalan sama si coach Jim Brave. Nah, dari situ aku mulai dimentorin sama dia dari Instagram itu. Jadi Dari kita Instagram benar-benar itu. kenalnya cuma by Instagram. Nah, akhirnya kita ketemuan, ngobrol-ngobrol. Dia ngajakin tuh, yuk nonton yuk. Waktu itu zaman itu masih EIC pertama kali. Oh, di Senayan. Senayan. Iya. Nah, yuk nonton yuk, dia ngajakin nonton. Ikutlah nonton ya kan. Pas udah ikut nonton, wah seru juga nih ya kan ya. Ternyata kalau misalnya kompetisi kayak gini nih rasanya. Sorry, itu udah pas ke EIC pertama, kondisinya udah turun dari 90 itu. Masih di angka 78. Oh, tapi udah lumayan turun ya. Udah lumayan turun dari 95 ke 78. Nah, tapi itu masih yang ala-ala diet ala-ala ya, bukan prepare Oke, untuk terus, kompetisi. Nah, dari EIC yang pertama itu aku ikut dia, diajakin lagi. nonton "Yuk, lagi?" Nonton yang di PCA Thailand. Wih, jauh juga nontonnya. Iya, nonton karena kebetulan memang ada Atletnya yang ikut, terus aku ikut. Nah, cuman di EIC yang pertama itu kan nggak ada yang woman bikini ya, kalau nggak salah ya. Yang pertama yang Kita nggak ada. Iya. aja nggak apal ya. Yang pertama nggak ada. Nggak ada. Nah, terus yang di PCA Thailand itu ada kelas woman bikini. Nah, terus di situ dia ngomong, wah Jingga, kamu nonton nih. Ini nih kalau woman bikini kayak gini. Nah, kamu punya potensi. Nah, kalau kamu mau, kamu bisa. Kamu punya potensi. Jadi sebenarnya jadi atlet itu kayak versi kecebur. Oh. Diceburin. Nah, jadi dari coach terus ngomong, akhirnya masa sih bisa ya, ya kan, dengan kondisi aku cuman ibu rumah tangga 2 anak yang masih sibuk kerja, masa sih masih bisa nih jadi atlet ya kan? Bisa, semua orang sebenarnya bisa. Yang Bisa penting juga. ada sama waktu, Bro. Oh, iya, iya. Sama waktu. Iya. Kalau ada duit tapi gak ada waktu nggak bisa. Iya, bener-bener. Lo harus ada duit dan ada waktu. Salah. Terus. Ya akhirnya dari situ, masa sih coach bisa Jingga yakin bisa katanya. Oh ya udah, akhirnya kita coba dari bulan 12 Desember itu aku mulai prepare tuh Januari. Kan acara yang EIC Bali itu di bulan Juni ya. Pertengahan ya. Pertengahan lah pokoknya intinya kan. 6 bulan tuh. Nah, dari situ mulai tuh kita mulai prepare. Nah, prepare-nya itu dari Januari sampai ke Juni atau Juli ya kalau nggak salah. Pokoknya pertengahan deh ya. Dari situ kita prepare. Nah, dari situ yang benar-benar turunnya banyak.
Dari 78 itu. Dari 78 itu. Nah, kalau pertanyaan gini Mbak Jingga, kalau dari yang habis melahirkan berat 95 itu kan mulai nge-gym. Terus mulai rutin latihan lah. Sampai 78 itu tadi nonton EIC. Berarti kan harus suka dulu dong sama angkat beban. Kok bisa suka sama angkat beban? Jadi gini, kalau misalkan mungkin pada umumnya cewek tuh rata-rata lebih cewek ke kardio ya. Iya. Lebih ke kardio. Nah, kalau aku pribadi itu lebih suka sesuatu yang santai. Santai tapi diulang-ulang. Nah, kalau misalkan angkat beban kan kita melakukan hal yang sama, diulang-ulang. Cuman kayak gimana ya, maksudnya nggak hardcore lah, nggak yang sampai capek, yang sampai ngos-ngosan. Nah, sementara kita yang yang obesitas itu lebih gampang ngos-ngosan. Jadi kalau misalnya kita dalam fase obesitas, kita disuruh senam kan capek banget ya, kayak nafasnya tuh ngap banget gitu. Jadi ngerasa paling pas angkat beban karena kayak nafas kita tuh lebih teratur. Jadi yaudah angkat beban gitu. Karena aku udah beberapa kali coba kayak senam atau lari, apalagi aduh nggak bisa nggak sanggup ya kan. Jadi akhirnya cobain ke angkat beban. Nah, tapi didukung dengan clean food ya. Dari itu udah mulai diet? Itu udah mulai. Tapi yang kayak kita nggak ngerti. Jadi yang kayak cuman sebatas ya pokoknya aku nggak makan gorengan deh. Makannya nggak gorengan dan makan sedikit. Pada zaman itu kan kita mikirnya gitu, makannya dikit dan sampai sekarang udah mulai belajar, oh ternyata bukan cuma makan sedikit, tapi nutrisinya. Jingga aku mau tanya, ketika kamu gemuk atau obesitas itu berapa lama? Dalam keadaan fase itu? Dalam keadaan fase itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Lama ya? Iya. Pas nuruninnya berapa lama? Nuruninnya dari yang 95 kilo itu ke fase 78 kurang lebih 1 tahun lah. 1 tahun juga. 1 tahun. Sebenarnya just info untuk teman-teman semua ya, terkhusus untuk cewek-cewek dan orang-orang yang lagi obesitas. Kita ini sebenarnya tuh lebih mudah untuk bakar lemak atau weight loss atau fat loss lah intinya gitu. Cuman kita harus tahu prinsip lemak yang ada di tubuh kita tuh sebenarnya itu apa. Nah, lemak itu bisa tertimbun karena ada kelebihan kalori yang terus-menerus tuh. Jadi kelebihan kalori harian kita akan dikonversi sama badan, apapun itu ya, akan berubah jadi lemak. Jadi lemak. Nah, gimana caranya kita untuk memakai cadangan energi ini supaya terpakai? Dengan cara kalorinya itu harus defisit. Nah, sebenarnya untuk kita nurunin berat badan itu sebenarnya jauh lebih gampang dibandingkan bikin otot. Gitu. Nah, itulah masalah sekarang yang lagi dihadapi sama Jingga yang saya bilang tadi. Next step levelnya itu sekarang gimana caranya lemaknya udah beres, ternyata ototnya itu nggak ngejar. Udah ada ototnya, udah sangat bagus, sangat in shape. Cuman balik lagi, kalau untuk di zona kompetitif itu butuh waktu. Nah, disitulah serunya tuh, gitu. Progresnya ya. Yes, mengejar kekurangannya. Kayaknya aku udah in shape nih, gitu kan. Udah dilihat kan looks-nya udah bagus, ya kan. Kayak orang aja, Jingga kok kamu masih kalah ya di pertandingan, tapi di gym kamu tuh udah paling seksi, paling bagus, paling ini. Lah gitu. orang gymnya cowok semua. Itu juga bisa, iya itu juga bisa ya kan. Nah, itulah makanya ketika orang masuk ke zona kompetitif, dia itu udah berbeda dari fitness mania yang lain. Soalnya dikumpulkan yang bagus-bagus. Yes, dari cara makannya juga udah beda. Sekarang saran saya untuk Jingga jangan takut untuk makan clean food, tapi dengan porsi yang sedikit lebih banyak. Kayak alpukat gitu kan, kuning telur. Itu jangan takut gitu. Kalau dari coachnya sendiri nih, coachnya kan bilang ngajak nonton PCA ke Thailand, terus bilang ke Jingga kan, wah Jingga nih punya potensi nih kalau mau ikut Woman Bikini. Ini coachnya ngelihat dari struktur badannya atau dari genetiknya Jingga sendiri yang tinggi atau gimana yang awal yang ngelihat coachnya? Kayaknya dua-duanya ya, kayaknya struktur sama genetik ya. Jadi dia bilang ke Jingga kalau ini kayak kalau Jingga ikut bisa nih kayak mereka gitu. Terus dalam hatinya Jingga, wah bisa nggak ya gitu? Iya pastilah bertanya-tanya. Secara ibu 2 anak kan nggak pernah kepikiran ya, dan memang bukan dalam ruang lingkup atlet. Jadi pasti kayak apa sih ya, masa iya sih ya gitu. Dan bisa achieve di Desember itu dengan, kalau gue lihat fotonya bro, lumayan keras, badannya keras. Dan itu dari Juli ya. Dari Juli itu proses Januari. Dari Januari. Oh berarti full setahun ya? Full. Diet terus? Iya.
Itu agak perjuangan sih, itu perjuangan banget. Perjuangan banget dari aku prep itu berarti dari Januari awal sampai ke Desember akhir itu full 1 tahun. Full 1 tahun. Makannya juga full. Sekarang intake kalorinya berapa Aji nggak? Kalau sekarang udah normal, sekarang masih di 2200. Hah? 2200? Dikit itu, nggak bisa kalau menurut saya mah. Iya, soalnya kamu itu tinggi. takjil doang itu. Kamu tinggi soalnya. Tinggi bisa main di 2500, 2800. Karena kalau dari berat pound per pound, sebenarnya kamu itu berat. Gitu. Mungkin ada nggak sih ketakutan yang dulu pernah, namanya juga pernah obesitas bro. Jadi dia sangat menjaga banget. Takutnya rada lembek dikit gitu. Enggak, jadi gini. Ketika makanan yang masuk itu akan lebih mudah dikonversi jadi lemak ketika glukos kita tuh spike sebenarnya. Makanya mungkin orang-orang sedikit bingung ya ketika ya yoga atau nanjar gitu kan, dia pada makan nasi yang banyak. Lu kan tanding tapi kalau makan nasi yang banyak. Karena gue mau latihan. Jadi dia itu ibaratnya memanfaatkan glukosnya itu lagi naik untuk latihan. Gitu. Jadi sebenarnya balik lagi nggak masalah sebenarnya. Kayak gue nih mau latihan, gue suka makan rujak tuh. Rujak itu kan isinya kan gula semua loh. Kalau pakai bumbu? Iya, gula merah. Mana ada rujak nggak pakai bumbu? Itu nyemil buah namanya. Gitu. Jadi ketika kamu nyemilin orang ngidam ya. rujak itu masuk, ya kan? Rujak itu masuk, glukos gua spike dari gula, dari buah yang ada di situ. Kita tuh latihan. Nah, ketika latihan itu badan kita itu ibaratnya hormon pankreas kita itu dibantu sama badan kita untuk nggak akan spike bertengger di atas tuh terlalu lama karena kita juga melakukan aktivitas yang berat. Jadi maksud lu jangan takut makan karbo kalau mau latihan gitu. Yes, satu jangan takut makan karbo kalau mau latihan, dua jangan takut makan banyak sebelum latihan. Jadi mungkin misalnya nih sekarang 2200 untuk bodybuilder dengan setinggi jingga. Kalau menurut gue itu sangat sedikit. Naikin aja ke 2700, orang bakal bilang, "Wih, gila, 2700 tuh makannya banyak banget." Bener, makan banyak sebelum dia latihan. Jadi 2 jam sebelum dia latihan, dia makan tuh banyak. Nah, setelah dia latihan itu, baru kalorinya itu dipangkas. Jadi 2500 dia atau 2700, pastikan sebelum dia latihan itu dia udah mengkonsumsi 2000 gitu atau 1800. Nah, itu cara mainnya sebenarnya. Jadi ketika dia latihan, dia ngedapetin power tuh yang bener-bener fuel banget dari real food yang banyak itu tadi. Jadi dia latihannya itu bisa berat. Bodybuilder itu nggak boleh latihan dalam keadaan lemes, kecuali dia tuh udah mau 2 minggu sebelum bertanding, peak week. Nah, itu nggak boleh. Bodybuilding tuh harus latihan tuh bener-bener dalam keadaan dia seger, fuel banget perutnya, ototnya ngepam itu. Makanya inilah alasan salah satunya kenapa stacking bisa lo tiru. Lo mau pakai stacking ini bisa ditiru. Tapi makanan strategi seperti itu tuh nggak bisa ditiru. Bisa bro ditiru. Gimana? Balik lagi ada ini. Oh iya, iya benar. Ada ini semua ditiru juga bisa. Bener, tiru aja coachnya, ya kan? Hire aja coachnya. Tapi Mbak Jingga kalau dari point of view-nya Mbak Jingga nih, kalau pakai coach untuk prep itu worth it? Banget. Banget. Jadi kayak kita nggak usah mencari-cari jalan lagi. Udah langsung ditujuin, oh lu gini loh, lu nggak gini loh. Nggak usah error sendiri ya. Bener. Jadi nggak buka YouTube mulu gitu ya. Karena zaman pertama aku pakai YouTube. Oh kan bener. Iya, zaman pertama YouTube kali. Canggih Fitra bukan? Enggak. Salah. Iya, pertama kali pakai YouTube dan akhirnya cedera yang ada. Oh gitu. Oh itu YouTube Aji Strongman tuh pasti. Iya, yang ada cedera. Nah, setelah pakai coach, lebih terarah nih. Oh iya dong, jelas. Itu sangat-sangat mendukung sih, benar-benar sangat mendukung. Itu ibarat ini ya, nge-guide ya. Iya, nge-guide banget. Ini apa kalau coach itu? Gua nggak pernah bro soalnya pakai coach ya. Sedetail apa kalau coaching untuk prep? Maksudnya kayak bahkan tengah malam terjadi sesuatu di badannya itu harus lapor gitu. Jadi nggak tahu ya kalau orang lain ya. Kalau aku pribadi yang aku rasain, jadi kayak misalkan coach aku tuh dari pola makan kan semua diatur, disetting. Nah, pola latihan juga kan disetting dan dengan segala macam form yang kita lakuin juga kan dibenerin nih kalau salah. Terus masih ada kayak support secara mental. Jadi tuh kayak kadang ada fase di mana kita ngerasa jenuh.
Ya pasti. Ya, ada fase di mana ngerasa jenuh dan ada fase kadang-kadang kita nge-cheat mulu nih. Nah, kalau coach itu kayak nge-warning. Jadi kalau kita lagi nge-cheat dia kayak langsung Jingga tahan. Jingga tahan. Tapi boleh. Boleh nge-cheat. Tergantung. Kalau lagi persiapan tanding nggak boleh dong. Tapi kalau lagi off gini ya boleh lah. Rujak apa lah ya. Ya, jadi kayak kalau dari aku pribadi aku ngerasanya gitu. Jadi kayak dia warning, ya kita lebih ingat lah gitu. Terus apalagi kalau kita lagi kendor ya, lagi jenuh, ngerasa jenuh konsisten. Ayo Jingga semangat. Nah gitu. itu susah tuh menjaga apinya ya bro. Iya. Supaya makanya bener tetap membara gitu. Bodybuilding coach itu kan sebenarnya kan partner, bukan kayak guru sebenarnya. Dia partner. Mereka bilang guru. Iya, cuman ibaratnya partner. Kalau guru lu nggak boleh begitu. Lu harus begini. Nah, tapi kalau partner kita tuh harus sama-sama saling ngerti. Iya, benar. Oh, mungkin nih waktunya si Jingga nih cranky nih karena mungkin karbonya nih kita cut terlalu banyak. Mungkin dia udah deket, pressure pertandingannya tuh udah makin berasa. Mungkin dia udah sering ngelihat lawan-lawan gua nih gitu sering kan. Posting ya, gitu. sering posting itu. Nah, itu di situ coachnya itu berperan sangat penting untuk ngebikin Jingga tuh kayak santai Jingga, goals kita tuh apa, begini. Itu sisi yang sangat penting sebenarnya. Makanya tanpa coach Jingga itu mungkin akan bertanding 2 tahun lagi. Iya, benar banget. Dengan adanya coach. Dan bahkan enggak. Iya, mungkin enggak. Dengan adanya coach. Jadi shortcut ya. Jadi shortcut karena coach yang di-hire sama seseorang yang ingin ke zona kompetitif pastinya sudah punya jam terbang yang cukup. Gitu. Dan selama ini untuk latihannya setiap hari atau gimana coba? Kalau untuk sekarang Senin sampai Jumat. Sehari sekali? Sehari 1 kali. Durasinya? Durasinya kurang lebih 2 jam lah. Oh itu udah include cardio? Jadi Enggak. kalau kardio itu sebenarnya tergantung ya. Kalau misalkan aku kayak lagi off gini ya bolong-bolong lah kadang-kadang ya, jujur ya bolong-bolong ya. Nah tapi kalau misalnya menjelang pertandingan itu wajib. Nah itu pun nggak yang bener-bener kayak contoh kan nih kalau misalkan kita mulai cutting itu kan biasa 3 bulan sebelum pertandingan. 12 weeks gitu. Ya jadi itu kayak masih 1 jam sehari jalan ya. Jalan tidak lari. Jalan. Nah ntar makin 2 bulan sebelumnya 2 jam dinaikin. Langsung tuh? Ya, nah langsung jalan 2 jam? Enggak, sorry dipecah ya. Jadi 1 jam itu jalan, 1 jamnya sepeda. Oke. Nah terus kalau misalnya 1 bulan sebelumnya itu dinaikin lagi biasanya. Tapi sebenarnya semua tergantung sikon ya. 3 jam? Ya 3 jam. 1 bulan sebelum? 1 bulan sebelumnya. Tapi tergantung sikon ya. 2 minggu sebelumnya udah enggak. Oh justru 2 minggu sebelumnya enggak? Udah enggak. Oh takut diplit kali bro? Iya udah enggak. 2 minggu sebelumnya udah enggak. Ya gua nggak bisa ngomong banyak ya karena gue juga harus menghormati zona pembatas antara coach dan kliennya ya. Pasti punya strategi lah. Ya, yang penting semua coach punya strategi. Kalau dari segi positifnya, semua coach itu ingin klien-kliennya itu bisa berprestasi lah. Optimal lah. Cuman kalau dari masalah metode, ya kan, ya pasti banyak singkup yang lain kayak contoh kayak gue tadi makannya, karena gue kayak gua suruh si yoga nih, yoga tuh sependek itu. Jadi kan kalau gua ngitung apa tingginya? Apa? Tingginya? Enggak, sependek itu. Gua tuh selalu ngitung kan kalau kalori pound per pound. Gua itu yoga, gua selalu ngasih dia itu sama kayak Nanjar kalorinya, walaupun Nanjar itu tinggi karena gua ngitungnya pound per pound. Oke. Nah, jadi ketika kalori itu keluar, orang-orang pada kaget. Yoga kamu tuh kan tanding, tapi kok masih disuruh makan karbo 1,5 kilo nasi ya, masih disuruh makan ubi. Kamu kalorinya masih 3.200, masih 3.500 dan mau peak week aja dia masih 2.800 gitu kan. Kok bisa? Nah, itu kan sebenarnya kan strategi. Ya kan dari coachnya. Coach masing-masing. Nah, cuman salahnya orang tuh terlalu berpikir lu dikasih apa gitu. Iya. Lu dikasih apa sama dia, yang lo pakai apa, jamunya apa gitu kan. Sebenarnya enggak. Sebenarnya ini cuma masalah part of strategi. Gym Brief melihat Jingga dia kalau mau ke Gambir lu harusnya lewat sini deh. Gitu. Dia naik Gojek kok. Nah iya, kalau lo pengennya lo naik ojek aja deh gitu kan. Nah gua pengennya lo mendingan naik busway, tapi kan tujuannya tetap sama-sama ke Gambir kan. Nah itu sebenarnya, makanya kalau
menurut lo gimana? Wah sulit. Nggak bisa ya. Nggak bisa lah, nggak bisa itu. Karena dan juga kondisi Jingga di saat itu pasti coachnya ngikutin kan. Dan coachnya yang paling tahu. Iya. Gitu. Iya. Makanya kalau bisa dibilang contoh sederhananya gini, kenapa Jingga makannya terlalu sedikit? Mungkin coachnya bisa bilang karena Jingga itu intensitas latihannya tuh mungkin nggak banyak gitu, biasa aja. Kalau yoga kan intensitas latihannya kan gila, kardio 2 jam, latihan 2 jam, bla 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 bla. Itu kan sebenarnya kan ya balik lagi dari cara coachnya masing-masing gitu. Tapi kardio udah 3 jam itu sehari, luar biasa. Iya. Karena pada fase itu beda, pada fase itu tuh aku dalam keadaan stuck, BB aku nggak mau turun. Oh, ada stucknya. Kalau ini gue bisa kasih masukan. Terkadang 4 jam kata lu. Enggak. Terkadang BB stuck itu karena metabolismenya tidak mampu memecah lemak itu untuk dijadikan energi. Karena dia udah terlalu capek. Gitu. Makanya terlalu capek atau badannya kayak stagnan gitu, Bro? Iya, udah capek. Badannya udah capek, metabolismenya tuh udah nggak mampu memecah lemak untuk dijadikan energi. Karena ketika seseorang ingin memecah lemak untuk dijadikan energi, seseorang ini harus memiliki metabolisme yang sehat dulu, yang optimal dulu. Harus pinter dulu gitu loh. Nah, ketika badan kita ini metabolismenya ini dalam keadaan optimal, baru dia mampu. Makanya itulah gue bilang kalau si Nanjar, si Yoga atau si Aldo Wijaya itu, Om, kayaknya aku udah lemes nih ini. Ya udah lo cheat meal. Makan apa aja yang lo mau gitu. Tapi nanti basah, hari keempat lo udah akan balik lagi seperti semula. Nah, hari kelima lo udah akan memecah lemak lo yang tadinya nggak mau dibakar sama badan lo, itu bisa. Badan lo tuh udah mampu untuk memecah cadangan lemak lo untuk dijadikan energi. Jadi progresnya itu baru jalan di hari ke-6 atau hari ke-7, progres yang baru. Gitu. Dibandingkan lo stuck 2 minggu, 3 minggu nggak ada perubahan. Ibaratnya mundur dulu 2 langkah, majunya 5 langkah. Yes. Dan itu udah dipakai sama beberapa atlet lokal dan internasional, dan itu works. Oh, jadi kalau kita lagi diet terus tiba-tiba BB-nya stuck itu salah satunya itu metabolismenya. Metabolismenya drop. Gitu. Karena kita berurusan sama Jingga, perempuan. Beda lagi kalau berurusan sama cowok. Kalau berurusan sama cowok lo pakai stanunya berapa? Gitu. Oh. Iya. Dijejelin satu lagi. Iya, gitu. dijejelin satu lagi. Kalau nggak dijejelin satu lagi, tanya. Lo buat burn fatnya pakai apa? Clean. Oh ya udah. Lo clean udah berapa? Udah 3. Oh udah cukup nih. Enough. Berarti lo kurang T3-nya gitu. T3-nya dia lo masukin berapa? 1 tablet, setengah tablet dulu gitu. Kalau kita berusaha sama cowok. Tapi ini kan sama cewek. Kasian dia. Badannya kan jauh lebih rapuh karena nggak ada testosteron itu. Kalau dari suplementasi, nah ini menarik nih. Suplemen apa aja nih yang selama persiapan Mbak Jingga selalu konsumsi? Atau sama sekali real food anjay? Nih suplemen ya. Yeah. Kalau suplemen justru dari coach nggak pernah rekomen aku pakai whey atau apapun. Ya udah, kalau gitu saya turunin dulu ya. Iya, kalau dari coach selalu rekomen pakai real food. Yang lain? Yang lain contohnya? Yang lain contohnya apa nih, fat misalkan burner misalnya? Fat burner iya. Menjelang Oh. pertandingan ya itu pakai karnitin. Kalau pre-workout enggak? Pre-workout enggak. Oh, Cuman kopi hitam tok. Terus kayak BCA gitu juga enggak? Vitaminnya? Vitamin ya, kalau vitamin kayak C, D, K2, omega, fish oil, black seed oil ya itu masuk. Lengkap ya, emang standarisasinya bagus ya. Jadi dia emang real food, beneran dari real food, fokusnya. Terus juga apa tadi, kafein buat kopi. Untuk PWO-nya. Sama tadi apa? Kalau ini kreatin enggak? Kreatin juga enggak? Kamu harus pakai coba kreatin. Oh iya. Kreatin pakai baru belakangan ini. Kevin Levron kan? Bukan ya? Oh, salah saya. Kalau naruh THR cair lo ya. Karnitin pakai pas udah menjelang pertandingan. Oh, ada loh kopi yang ada L-karnitinnya. Ada ya? Apa nih, Len Oh, Latte? ini mah nggak ada THR. Ada ini kopi ada lagi Lin Latte. Ada kafein cuma ini nggak ada airnya tuh. Lo puasa lo puasa. Iya, Puasa. Tapi L-karnitin segitu ngebantunya ya?
Ya maybe ya. Tapi kan itu juga kita kardio juga udah sih, ini banget lebih kan. kardionya bro kali ya. Iya, kardionya juga udah lebih kan. Ya semua suplemen penunjang penurunan berat badan gak akan ada gunanya kalau lu tuh nggak dalam keadaan kalori defisit. Iya, ini Mas Anggi paling anti fat bener deh. Iya. Karena dia dagangnya gainer. Gua agak. Sama ya. Oh jadi emang suplemen tuh sebenarnya kalau yang esensialnya penting bagi Mbak Jingga, tapi kalau yang kayak performance-nya mungkin nggak terlalu jadi prioritas ya. Iya, kayak apa kayak kreatin, pre-workout gitu. Bahkan isolate pun enggak ya. Enggak, justru Luar biasa. benar-benar real food sih. Tapi kreatin itu perlu sih. Iya ya. Untuk orang-orang di zona kompetitif kreatin itu perlu. Iya, karena nggak cuma buat otot ya. Iya, otot, otak semuanya sih. Tapi kreatin belakangan udah. Oh, udah. Ya kalau kemarin pas menjelang pertandingan, maybe ada 1-2 hal lah. Oh iya, kalau menjelang pertandingan memang di stop. Iya, makanya kita nggak pakai kan. Karena aku ototnya terus kan. Ototnya buffy banget. Buffy? Ya ngebuff gitu. Oh, tebel gitu ya? Flumpy gitu. Nggak kering ya. Iya. Kan kita ngomongnya lagi sama cewek, bro. Jadi itu kalau bahasa ngebuff kita- gitu iya. kan, buffy gitu. Oke, ini untuk berikutnya tahun ini apa nih rencananya? Kan ada PCA di Bali tuh. Janganlah, nggak usah di PCA, FBB aja. FBB aja. Oh iya. Heeh. Ya. Ini buzzernya IBB jadi. Enggak gitu, Oh. karena gini loh. Kalau kita mau ngomongin masalah federasi, kita bahas dikit dulu masalah federasi. Oke. Kalau lu mau cari uang, lu main di kejuaraan dalam negeri. Tapi kan untuk kelas wanita jarang. Nah iya, nah sekarang kan udah ada FBB. Oh, ya kan, iya. FBB itu kan dibawa sama Epolen kan, EIC tuh. Ya kan, gua kalau ngomongin Epolen Iya, tuh lu harus fokusnya harus salah. Evolin, anjir. ya kan, Iya, Evolin. Nah, FBB itu kan dibawa Evolin. Evolin apa Evolen sih? Evolen. Oke, Evolen ke Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari zona ibarat gengsinya, fansinya, ya FBB udah top tier federasi dunia. Di dunia. Nah, kalau kita udah ada federasi bawahnya, ya lu mau main di federasi bawah, lu main di federasinya si Suli tuh. FIF. Oh, iya, iya. Nah, PCA masuk ke Indonesia ini menurut gue tuh kayak tanda tanya. Loh, kenapa? PCA, ya karena Kan dia melihat marketnya seksi di sini. oh iya benar, market seksi, cuman mau ngapain harusnya? Kalau gue pribadi atau ada beberapa orang yang nanya ini gue, kalau di antara AFBB sama PCA, lu pilih mana? FBB. AFBB. Kalau AFBB, PCA, NABA, lu pilih mana? FBB. Nah iya kan? Ya makanya gue bilang kalau lu bener-bener mau cari, Tapi lu kenapa di Naba? kenapa? Kalau lu kenapa di Naba? Kalau gue semua federasi gue Oh, iya. cobain gitu. Nah jadi ketika lu masuk lu di zona kompetitif, lu mau milih sebuah federasi pertandingan, jangan sampai lu ngebuang waktu lu gitu. Kalau menurut gue nih terus terang aja, Dodi udah ngebuang waktunya di Naba. Anjay. Lo iya, kalau dari awal gue pernah ngomong sama Bang Dot, Bang, lu main AFBB dah. Cuman kan dia kan di Naba. Kalau menurut gue itu udah ngebuang waktunya di Naba. Gitu. Ini menurut gue ya, menurut Tapi- pendapat gue ya. Dia bisa sih. Bisa apa? Bisa gol kayak Isai juga. 10 tahun yang lalu mungkin bisa, atau 5 tahun yang lalu mungkin bisa. Wah. Kalau lu kan cari aman, Bro. Kalau gua- gua kan enggak. cari aman, parah banget. Enggak enak kalau Gua ngeliat Dodi itu dari matanya masih ada apinya, bro. Tapi mungkin habis naik motor balik kali. lagi ya di zona kompetitif. Ya, semua orang tuh matanya berapi-api, Bro. Bukan cuma ngelihat dari si Bang Dot doang. Dia matanya mungkin masih berapi-api. Cuman kalau kita di zona kompetitif, makanya lu main sekali, lu badan lu gede sih, nyusahin kalau naik pesawat tuh lu. Saya Tiket duduknya lu di 2. samping pilot soalnya. Pangkuan. Iya, karena makanya gue udah bilang jangan sampai kalian ngebuang waktu kalian di federasi yang salah. Gitu. Jadi kalau lu bener-bener mau berkarir, lu cari apa nih? Lu cari duit, lu main di inilah. Nah, Mbak Jingga cari apa nih? Saya balikin. Nggak mungkin nih nyari duit Nggak mungkin, di iya. pertandingan, Bro. Kagak Iya, iya. mungkin. Dari potongannya aja, tampilannya aja kita udah bisa tahu nih orang pegang duit nih, gitu. Ada duit. Mau minjem. Tapi dengan jalannya ke EIC udah bener. Udah ya? benar. Makanya ketika lu bilang ini ada PCA,
ya menurut gue itu nggak usah lah. Kecuali EIC yang IFBB yang dibawa sama EIC, Evolin itu nggak ada kelas womennya. Tapi ketika ada, wah udah itu gas aja. Berarti tahun ini juara 1 nih harusnya. Oh iya dong, amin dong. Tapi di luar sebenarnya dia bisa ada peluang karena di Indo itu karena nggak ada tinggi badan ya kelas, kan ada tuh kayak yang si yoga di A, ada yang C-nya. Iya, kayaknya ada deh kalau di luar itu. Ya, kalau di luar negeri ada. Kalau di Indonesia dijadiin satu kelas semua. Karena peminatnya kan di Indonesia kan untuk yang bikinnya kan kurang ya. Tapi kan kalau di kejuaraan di Malaysia atau di Thailand, Vietnam itu kan sebenarnya kan kejuaraan udah skala Asia. Benar. Itu dari orang-orang datang semua gitu. Dan tujuannya untuk pro-card, apakah mau pro-card? Diusahakan. Masih muda, gas aja lah. Masih muda, punya waktu, punya duit. Uang. Ya iyalah, apalagi kalau dibilang orang lu ngapain sih tanding-tanding kan gak dapat duitnya. Itu orang tolol yang ngomong. Bener. Karena apa? Emang lu naik gunung dapat duit lu di atas di puncak? Hah? Kan enggak. Oh enggak, kecuali poternya, Bu. Nah, enggak, tapi kan ketika lu naik ke puncak, orang-orang pendaki naik ke puncak lu dapat kepuasan kan. Nah, begitu juga orang-orang bodybuilding. Kita main di zona kompetitif itu bukan cari duit. Bukan. Itu, tapi cari titel dan kepuasan itu. Gitu. Tapi sekarang emang titel pro-card itu lumayan bergengsi di Indonesia ya. Apalagi untuk cewek-ceweknya ya. Soalnya udah ada beberapa yang dapat kan. Jadi ada yang ngeliat kan, wah ini kayaknya possible nih. Gitu. Jadi kayak kalau dulu yang belum ada yang dapat, kayaknya mikir kan, wah jauh. Ternyata udah 1-2 orang dapat, wah kayaknya bisa nih gitu. Bisa kalau orang kayak Jingga ini kalau dilihat ya, dari looks oke. Dari frame masuk. Bagus, karena banyak orang yang tinggi tapi skoliosis, banyak orang yang tinggi tapi posturnya nggak cute postur. Nah tapi Jingga ini kalau gue bilang ya kalau cewek itu cute postur, apalagi nih glute postur. Jadi walaupun tinggi dia nggak tepos bro, gitu. Jadi posturnya mungkin tuh sering jongkok kali. Gitu. Ada curve-nya. Ada curve-nya. Jadi udah tinggal nunggu waktu. Kalau Jingga ini konsisten, pasti dia champion. Susah lawan dia itu. Susah. Karena tinggi. Iya. Kalau orang tinggi emang posturnya bagus-bagus ya. Iya, cuman balik lagi tinggi itu makanya harus banyak itu sebenarnya. Dan mungkin yang di Olympia tingginya segini ya. Woman-nya. Oh ada juga. Dia 175 termasuk tinggi loh. Tinggi Dan loh. 175-nya real 175. Maksudnya Ada beberapa orang yang tingginya itu bohong, bro. pas daftar. Iya, orang bilang tingginya berapa? 175. Padahal dia itu 168. Ada yang bilang jauh amat. Iya, serius. Ada yang bilang 170, ternyata cuma 165. Tapi dia bohong. Orang berpikir gue ini 175, padahal enggak, gue 171. Tapi real 171. Nah, Jingga ini 175-nya real. Berarti kalau ditanya orang bohong harusnya 180. Iya lihat gitu kan. Orang akan percaya orang pas salaman, oh tinggi bener gitu. Tapi gini, gue mau nanya nih sama Jingga. Sekarang kan udah cukup banyak dikenal orang. Ke bandara ada yang minta foto, ke Jingga. Oh gitu? Gitu kan, iya. Terus di beberapa kesempatan gue ngeliat Jingga juga nge-repost followernya yang, ya ampun gak nyangka banget di-repost sama Kak Jingga. Kalian udah pergi bareng sih ya? Di event. Oh iya kan? Iya. Gue belum selesai ngomong, lu udah nunjuk gue bro. Lu ada spasinya panjang loh. Oh iya. Nggak boleh bro, nggak boleh. Maksudnya ke Bangka kan, Iya. acara Olimpia di Bangka. Universal Classic. Classic. Nah jadi di saat itu tuh Jingga gue lihat fansnya tuh udah ada. Gitu. Nah gue mau cuma tanya, nyangka nggak sih? Oh ternyata orang banyak yang notice aku ya gitu. Dari ibu-ibu ini gitu. Iya, nggak nyangka sih sebenarnya. Nggak nyangka bakalan sampai fase ini. Nggak nyangka bakalan sampai fase ini karena memang jadi atlet pun nggak pernah menyangka-nyangka. Ada sampai pada fase ini pun nggak pernah menyangka-nyangka. Gitu. Tapi suka di fase ini. Ya masih suka lah bro. Kan apa fame itu kan termasuk salah satu bisa dibilang goal semua orang lah. Iya. Masa sih? Lo iyalah. Uang yang banyak. Kalau uang iya. Iya kan, uang yang banyak, makan yang enak, dikenal orang. Ya hampir semua orang lah begitu.
kita dihargain, diapresiasi orang maksudnya ya, diapresiasi maksudnya orang. Mungkin terkenal lebih ke dinotis orang kali ya. Iya itu. Lu lemot lu nggak puasa? Lagi puasa. Oh ya dia puasa di hari. Puasa. Soalnya saya pernah Mbak Jingga. Jadi dulu kan gua nge-gym di Senopati kan. Tuh gym bagus tuh. Ada bikin seminar bosnya Mas Canggih gitu kan. Karena gua nobody ya, anak kuliahan yang lu siapa, anak fitness doang, nggak dianggap gua. Iya. Jadi kayak ya ini aja, dilihat juga enggak gitu. Mas sekarang kan bahkan kalau papasan kan kayak Mas gitu kan, lu kan suka ada orang yang diem aja. Gua Mas diem aja, wah anjing, gua nggak lemparin. Tapi emang ya itu kenyataan sih bro ya. Kadang kita ya nobody ya, mungkin orang juga nggak akan bisa notice kita sih. Pas kita udah somebody ya akhirnya semua orang notice kita. Nah kalau ditawarin sama brand suplemen? Oh iya belum ada katanya bro. Belum ada? Iya. Wih. Untuk para brand-brand suplemen bisa. Ditawarin ada, cuman mungkin belum ada yang cocok. Oh lagi pitching. Udah di pitching. Emang ada target satu suplemen yang mau ini gitu? Maksudnya dari Mbak Jingganya? Iya ada. Oh enggak ada. Nggak ada. Jadi welcome to semuanya gitu. Iya, selagi cocok ya. Iyalah karena kan ada effort ya. Kita Jadi effort. atlet itu kan ada effort gitu kan. Dan Jingga itu bukan orang yang cari income dari apa namanya? Jadi nggak dibayar nggak apa-apa ya? Bodybuilding ini gitu. Ya Kayak enggak gitu juga. Jadi yang dia cari itu gimana ada sebuah brand yang bisa ngargain effortnya. Iya, benar banget. Tapi Gitu. kalau dari atlet nih bro, boleh nggak sih dia milih-milih level suplemen mana yang dia mau masukin bro? Apa Iya. tergantung atletnya? Sebenarnya kan atlet ini ada dua ya bro. Ada atlet yang oportunis banget. Oh semua terima? Enggak, gue nggak peduli produknya, kualitas produknya. Yang penting nilai kontraknya. Nah, ada atlet yang ngerasa gue harus bagus, produk yang hire gue harus bagus. Itu karena kan idealis gue tuh? minum. Ada yang idealis gitu, gitu. Cuman kan kadang brand-brand yang punya kualitas bagus ngasih salary-nya itu nggak sebesar brand-brand yang kualitasnya biasa aja. Masa sih? Iyalah. Siapa yang di sini importer yang bisa bayar atlet Bagus. bagus yang mahal? Lah, Lu breakdown coba head to head speknya. oh maksudnya suplemennya? Iya, gitu rata-rata orang yang berani bayar atlet mahal itu suplemennya itu ampas isinya, bukan ampas ya maksudnya speknya itu biasa aja atau low spek lah. Gitu, mahal doang. Kalau Jingga milih nggak? Maksudnya, gue harus yang suplemen yang speknya ya keren gitu, atau yang high spec lah, Atau yang penting nggak apa-apa speknya ECC, yang penting ngasih gue duit gede gitu. Ah iya, gimana? Enggak juga lah. Pilihnya yang mana? Tetap lah idealis. Oh, idealis ya? Karena kan balik lagi kan kita bukan benar-benar nyari duit di sini ya. Emang bisnis apa aja Mbak Jingga? Kebetulan beauty planner, jadi punya usaha salon, kecantikan, barber. Wih, sering gunting rambut berarti bro. Kan barber. Tapi di Bangka? Di Bangka Belitung. Namanya? Jingga Mua. Oh, jadi nama Jingga semuanya dijinggain gitu ya? Iya, jinggain. Oh, Jingga barber. Enggak, Jekat. Hah? Jekat. Apa tuh? Jekat. Oh, Jingga. Jingga juga. Oh, jadi businessman. Businesswoman. Iya, karena memang di bodybuilding ini tempatnya ngeluarin duit, bukan ngasihin Iya, duit. bener. Iya kan gue udah Bener bilang banget. tempatnya ngeluarin duit, bukan Berarti buat setahun ngasilin kemarin duit. udah spend a lot of money ya? Oh iyalah pasti bayar coach berapa, bayar dia hari-hari buat makan aja Ya. berapa ya kan? Dari makan. Hari-hari bisa berapa kalau sehari-hari? Untuk makan. Hah, Makan aja nih. hah. Ya 150 sampai 200 ya. Itu masih ini Standar. 120 500. Itu masak sendiri ya, Iya. nggak beli ya. 50 200. Berarti kali 30 aja ya? 6 juta. Iya. 6 juta bayar coachnya taruhlah 2 juta sampai 3 juta, 8 juta.
Gitu. Itu buat itu doang. Nah, otomatis kalau kita bisa pukul rata dari pengeluaran dan dikeluarkan untuk hobi, ya kan? 10 juta. Ya enggak, contoh misalnya seseorang ini mengeluarkan untuk hobinya aja 8 juta, berarti pemasukannya dia minimal 10 kali lipat dari pengeluaran dia untuk hobi itu. 80 juta? Ya bisa lebih juga. Wah, gokil. Gitu. Gokil. Lu main pancing? Kan mahal itu ya, beli kapalnya, yang bunyi tuh di ember, gitu. Iya, jadi emang kalau udah di levelnya Mbak Jingga, dia di industri ini hanya Oh ya bikininya aja mahal kan? Iya. Bikininya mahal. jutaan. Iya. Berapa juta Mbak Jingga? Kenapa nggak cari yang thrifting aja? 5 juta ada 5 juta. Heelsnya juga mahal kan? Iya, heelsnya Tuh. mahal. Yang bening itu ya bro ya? Iya, di atas 1 jutaan. Seingat aku ya, aku juga lupa ingat ya. Bikininya? Bikininya harganya beda-beda sebenarnya. Semua tergantung merek dan tergantung kualitas. Tapi estimasi ya, 3 juta paling murah sampai ke 9 jutaan. Berarti buat dia tanding aja itu range-nya itu 8 sampai 10 juta. Itu aparel itu. Tapi emang cewek yang ikut kelas bikini itu ribet bro. Ada yang bawa koper-koper ini Iya, di venue, di venue tuh dia bawa muah sendiri, dia hairdo sendiri. Iya nih, ada yang lagi muah sendiri kan, jadi nggak usah Cuman nggak mungkin dia sendiri. Sendiri. Tuh. 2 kali pertandingan 2 kali sendiri, make up sendiri. Irit berarti, sendiri. bagus. Irit. Cuman tanning nggak bisa sendiri. Oh, tanning nggak bisa sendiri. Iya, tanning nggak bisa sendiri. Tapi kalau satu pertandingan spend duit berapa? Kalau kayak EIC Kayak di EIC. Bali, biar ngasih tahu. Ya ini tiket orang. pesawat udah kehitung lah ya, Ya. tiket hotel segala macem. Nah kalau untuk yang ya 20 kayak bikini, 20 ada. almost. Itu untuk pertandingannya aja ya. Hmm. Iya, kurang lebih. Emangnya kan mahal bro. Mahal ya, bro. Boleh dibilang iya. Tapi banyak kok yang gua rasa masih bisa ditekan lah ya. Apa? Ya misalnya pesawatnya jadi bus gitu. Kapal Ya, lautnya jadi bikininya berenang. Bikininya bisa mungkin pakai thrifting. Ya. Second, ya. Kalau minjem temennya kan nggak mungkin. Kelasnya sama soalnya. Iya, Tapi iya. bikini itu kelas yang menurut gua ya paling ngeluarin uang banyak sih. Iya sih. Dia udah tanning juga, dandan juga. Iya, buat tanning semprot sama biaya pendaftaran itu 1,7 sampai 2 juta tuh. Biaya pendaftaran itu kalau satu kelas ya. Kalau satu kelas, kalau PP pesawat itu udah bisa 4 juta. Tuh. Hotel Westin udah iya 3 juta semalam. Iya, belum Udah makannya, belum kalau bawa asisten ya kan, bawa tim, Oh, iya. waduh. Oh, ada timnya juga. Timnya langsung disupport sama coach Sim. Oh. Iya, coach Sim bawa tim banyak untuk Sosmed juga. tim sosmed kebetulan Sendiri? dari coach Jim juga. Jadi direkami. Iya, ini semua dia yang full support ke All kita. in ya. Iya. Bagus dong bro kalau gitu. Iya. Ya memang sebenarnya hal yang mahal di sebuah pertandingan itu momen. Iya. Iya kan, Jingga udah ngeluarin duit nih puluhan juta. Iya, benar. Masa nggak ada Hmm. fotografer? Masa nggak ada videografer? Masa setelah menang cuman ada 1-2 foto? Itu momen itu yang mahal itu momen. Portofolio ya. Iya, buat portofolio juga, buat kenang-kenangan juga kan. Mungkin nanti anaknya Iya. ya kan bisa lihat, Dek, Mami pernah ikut ini kan ini. Kita kan nggak tahu Kalau itu. justru malah jadi kebanggaan. Jadi pas kayak misalkan aku ikut AIC gitu, anak-anak kan nonton live ya dari YouTube ya. Oh. Nah, Mami itu mami. Iya, jadi malah kayak mereka tuh seneng banget kalau ngelihat aku ikut kompetisi. Jadi kayak itu mami aku loh. Ntar kalau aku gede aku mau kayak mami. Gitu. Bahkan yang sampai sekarang anakku yang kecil yang cewek itu umur 4 tahun, dia nggak berani makan terlalu banyak, dia takut dia bilang aku bloating, ntar aku nggak six pack nggak kayak mami. Wih. Karena gedenya mau jadi woman bikini atlet. Nah, itulah kalau Itu kebanggaannya. Iya, itulah gue bilang semua hal yang baik atau buruk Dicontoh itu anak. berasal dari orang tuanya, terutama ibu. Jadi nggak ada orang yang bilang aku gendut karena keturunan gendut. Enggak, lu makan apa yang emak bapak lu makan. Iya. Iya betul. Gitu, nggak mungkin bapak lo Makan nasi goreng. nasi goreng atau sosis atau apa tiba-tiba lu ngomong
Mam ini ultra processing food nggak bagus Mam. Digamparin loh malu. Iya. Iyalah. Ya, tapi mungkin untuk ke keluarga yang mungkin udah menengah kali bro. Kalau yang menengah ke bawah kan agak susah untuk. Enggak, jadi gini, salahnya orang itu masalah healthy knowledge itu disangkut pautkan sama penghasilan. Iya, bukannya seperti itu? Enggak, sebenarnya enggak. Karena apa? Sayur itu sama ultra processing food itu lebih mahal ultra processing food. Ya kan real orang food. mikirnya ringkes kali. Ya, real food sama ultra processing food lebih mahal ultra processing food. Lu mau cari apa? Protein harusnya lu di telur. Iya. Gitu kan, bukan lu cari di nugget. Ya kan? Lu mau cari ikan, lu mau makan ikan, lu pakai ikan kembung, ya kan? Ada banyak ikan lah di pasar, tongkol, bukan lu makan sarden. Gitu. Sebenarnya masalah pemilihan makan ini sebenarnya dari knowledge si orang tua ini, bukan dari penghasilannya. Gitu. I see. Jadi emang sosok ibu itu bener-bener role model ya. Iya, banget. Buat anak-anaknya. Dan udah mengajarkan olahraga ke anak-anak. Anakku masih 4 tahun, masih olahraga sendiri, main. Iya. Masih main, masih sibuk main. Iya, anak umur 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu kasih aja olahraga permainan. Iya, olahraga main. Dia main di playground, dia bergerak, ya kan. Yang penting mobility-nya itu benar-benar mobility, sistem motoriknya benar-benar terangsang untuk terus tumbuh dengan cara dia bergerak ya, bukan dengan cara dia main gadget loh. Itu udah, itu udah menjadi olahraga yang baik sebenarnya untuk anak gitu. Anak lu nggak main gadget? Kenapa? Anak lu? Ya pasti main, tapi Tapi kan lu kita jadwalin kita jaga screen time-nya dia gitu. Pas ada papanya, handphone lu masuk. Pas ada bapaknya mah handphonenya dibuang sama dikabur. Itu main layangan ya. Oke Mbak Jinggan, ini udah kita ngomongin dari suplemen udah, dari persiapan pertandingan udah, terus juga dari latihannya juga udah. Nah, kalau untuk kedepannya nih 2025 ini kan banyak banget pertandingan di depan nih, apalagi habis lebaran ya bro. Iya. Sebenarnya mau milih 1 tahun 1 kali tanding atau semuanya yang ada bikininya mau disikat tahun ini? Tahun ini, maksudnya untuk saya pribadi. Iya. Kalau untuk aku pribadi, kan biasanya kalau pendatang baru kan masih semuanya pengen diikutin gitu bro. Apa sekarang fokus ke 1 tahun 1 kali tanding aja gitu? Jadi kan kemarin aku udah full ya 1 tahun itu on diet. Nah kalau sekarang ini aku masih dalam program lean bulking. Jadi lean bulking. Nah kita lihat kondisi di akhir tahun bagaimana. Kalau memang iya rencana coach mau aku tanding di luar. Karena kan kemarin udah 2 kali nih tanding di dalam nih. Nah yang kali ini coach bilang kita coba tanding di luar. Oh berarti lean bulking 1 tahunnya di Indonesia, maksudnya 1 tahun vakum dulu sampai ke akhir tahun. Baru lihat awal tahun depan. Di akhir tahun. Kan ini aku dari Januari kemarin udah lean bulking nih sampai ke sekarang. Nah berarti kan kita mulai prep kalau mau cutting itu 3 bulan sebelum tanding. Nah adanya itu kalau nggak salah di akhir tahun tuh mulai bulan 10 ya. Iya. 10 berarti ntar kita lihat kondisi di bulan 7. Berarti kalau nggak di Thailand di Vietnam nantinya. Iya ada Hong Kong juga kalau nggak salah. Jauh banget Hong Kong. Nggak apa-apa sekalian jalan-jalan ya. Biar alasan jalan-jalan ya. Duit nggak masalah. Oh iya. Kalau gue masih masalah. Jadi di Hong Kong nih ya tahun ini ya, akhir tahun lah ya. Iya masih rencana. Semua tergantung coach ya, karena tapi kalau namanya atlet mah gatel ya bro, ngelihat pertandingan. Oh iya panas. Lihat postingan kan, wah coach ada di sini nih, coach ada di sini gitu kan. Vakum itu kan Mike udah bilang kalau untuk dari segi kompetitif cutting atau bulking itu lebih sulit bulking. Iya benar. Satu bulking jauh fasenya lebih panjang, makanya gue tuh suka ngamuk-ngamuk ya. Kalau ada bilang bang saya mini cut. Mini bulk. Hah? Apa itu mini cut? Saya bulking itu cuma 3 bulan. Mana ada cok bulking itu cuma hitungan bulan, 3 bulan. Enggak ada bulking itu fase yang paling panjang. Fase yang paling panjang, fase yang paling melelahkan. Kalau cutting dia 3 bulan, kita
bakal lelah tuh di situ doang 3 bulan. Jadi mini cut namanya. Iya, nggak gitu ya. Enggak juga ya. Nah, tapi kalau bulking, tapi balik lagi, bulking yang menurut gue ini bukan apa aja dimakan loh. Iya, benar. Benar. Gimana caranya kita makan clean food tapi banyak. Dan mungkin kayaknya di bulking itu saatnya membenerin kekurangannya ya. Iya. Itu ngejar poin-poin di mana yang kita kurang itu dikejar. Karena kenapa pas bulking itu kita tuh ngejar weak point kita, karena di saat bulking itu kita bisa latihan lebih berat di saat kita cutting. Iya. Itu. Jadi weak point misalnya main weak pointnya pahanya lancip nih. Nah di saat bulking dia main paha terus ya. Nggak gitu juga sih, Nggak cuman, gitu juga. cuman kayak lebih fokus, Yeah. lebih fokus. Main semua tetap dimainin, cuman kita ada fokusnya di kekurangan kita apa kemarin itu lebih difokusin. Tapi kalau untuk ritme latihan semua tetap dimainin. Kalau feedbacknya dari coachnya, coach Jim Brief, apa yang harus difokusin dari badannya? Tetap sih shoulder sama hamstring sama glutes. Shoulder, Cewek hamstring. poinnya kan itu ya, Oh. hamstring, glutes. Itu poin-poinnya. Tapi memang jujur kalau bulking tuh lebih capek. Oh iya, bulking lebih capek. Lebih capek dan lebih boros. Oh iya, makanya. Boros banget. Iya, makan, Iya, ya kan. karena makannya clean. Kecuali mungkin kalau cuma ngejar kalori yang penting Iya. berapa gitu kan, itu mungkin iya. Emang, sorry bro, gue tanya nih. Emang kalau lu bilang nggak ada namanya mini bulk, emang kalau orang dari habis tanding misalnya 70 nih, habis tanding 90 misalnya, kan dia naik dari 80. Terus dia bulking 3 bulan nih ke 95, itu dia nggak naik gitu. Naik lemaknya doang. Nah, makanya kan kita harus tahu nih. Makanya kadang kan gua sebagai praktisi dan edukator, cutting dan bulking itu bukan hanya sekedar bahasa, bro. Bulking menurut lu sama bulking menurut gua beda. Bulking menurut seseorang yang awam mungkin bulking hanya menaikkan berat badan. Gitu. Tapi kalau bulking menurut gua yang seorang praktisi dan edukator, itu bulking naikin masa lemak lo, bukan masa naikin masa otot lo, bukan masa lemak. Makanya kayak si Nanjar, si Yoga, si Aldo, dia lagi bulking. Si Aldo ngomong, "Om, saya cuma naik 5 kilo." Ya udah nggak apa-apa. Tapi stuck nih Om, naik 5 kilo. Ya nggak apa-apa. Emang body seseorang itu 100% bisa di-track? Nggak bisa loh. Body recomposition orang Yang pakai alat itu. Enggak, body recomposition orang kita bisa nge-track itu hanya 50 sampai 70%. Karena hanya itu yang bisa dilihat dari looks. Karena apaan? Ototnya growing apa enggak kita nggak tahu karena masih ketutupan lemak di situ. Gitu. Jadi ya mau nggak mau lu harus fokusin dan lu harus jalanin. Itulah serunya bodybuilding. Jadi nggak mungkin 3 bulan itu orang ada nambah otot 2 kilo gitu. Oh, mungkin kalau pakai tren sih. Oh. Tren, iya. Anadol, Propionet ya kan? Anadol. Bisa sih gitu. Tapi daripada dia in a rush cepet-cepet bulking 3 bulan dan sampai 95, pasti dietin 80 juga gitu. Iya, karena bulking itu capek. Contoh misalnya Jingga habis mungkin kan ketika ada job muanya kan anak buahnya yang udah turun ya, tapi kan mungkin ada customer spesial yang yang harus Jingga pegang sendiri. Ribet di situ, tiba-tiba pulang kalorinya masih sisa banyak. Terus mau ngapain? Ya lu makan. Iya, lu makan dalam keadaan lu nggak pengen makan, itu nggak enak, bro. Iya, benar-benar. Makanya ngejarnya sampai di jus. Nah, itu nggak enak. Tapi lu makan dalam keadaan lu lapar, itu enak. Itulah susahnya bulking. I see. Jadi emang bener-bener dalam awal tahun ini sampai ke pertengahan ya. Iya, sampai pertengahan. Dilihat ini perkembangan badannya sampai mana. Kalau oke, gas. prep. Kalau enggak lanjut dulu. Karena kan udah cukup lah ya, kemarin 1 tahun udah sampai 2 kali. Nggak apa-apa mundur 2 langkah, tapi ntar kita maju lebih jauh. Paling nahan-nahan egonya aja. Kalau Jingga tuh udah gas aja apukatnya, gas aja selai kacangnya, main di good fatnya, naikin carb cyclingnya. Hari ini main berat, oke, carbnya tinggi, besok slow, gitu-gitu aja. Kalau dulu nih ada nggak sih kayak latihan yang membuat Mbak Jingga ini lumayan drastis nurunin berat badan dari yang 90 itu? Maksudnya apa cuman fitness doang? Apa maksudnya ada latihannya ada tertentu? Jadi kalau misalkan ngomong kuncinya ya, kuncinya supaya berat badan cepat turun, itu pembahasannya kan ya. Kita kalau mau ngomong jujur ya,
angkat beban itu paling cuma 30% ya. Yang paling pentingnya justru apa yang kita masukin ke dalam mulut gak sih? Benar. Ya, 70% kita kunci sukses supaya Di bisa dapurnya berhasil ya. itu ya apa yang kita masukin dalam mulut. Ngontrol mulutnya Ya, berarti. apa yang kita makan. Bukan tidak makan nih, apa yang kita makan, gimana cara pengolahan makanannya, itu yang dirubah sebenarnya. Jadi kalau ngomong karena benar-benar karena angkat beban, enggak juga. Jadi kuncinya yang paling pentingnya justru ada pada apa yang kita Nutrisinya makan. ya. Iya. Nah kalau suami dukung nggak? Hah? Suami dukung nggak apa namanya jadi bodybuilding atau apa semua segala macam? Nggak pernah ada komen sih, Oh, jujur gitu. karena Terserah lu lah ya, iya, gitu. Uang lu. Oh, beda PT kali bro. Iya, Jadi beda PT. pembukuannya beda. Beda Oh. PT. Iya, jadi emang proses itu kunci utamanya di sini nutrisinya ya. Iya, nutrisi paling penting sih. Itu kunci poin pentingnya ya. Bener ya bro ya. Jadi emang kalau olahraga kalau di satu pertandingan binaraga, kadang kuncinya itu emang nutrisinya ya. Makanya coach-coach yang kayak udah pro itu, dia bisa ngatur makan tiap hari beda-beda loh, gue baca kan. Iya. Kayak si Fuad kan katanya setiap hari makan berbeda kan. Iya. Wih, gokil banget ya. Ya memang begitu. Paling lama meal prep itu cuma kepake seminggu. Serius. Gitu kalau seminggu nih kita dirubah nih. Contoh misalnya ada perubahan di intake good fatnya. Ya udah tambahin nih sini. Terus nanti paling lama kepake cuma 2 minggu. Nanti habis itu ganti lagi. Cuman yang dimainin itu cuman apa? Good fat karbo karena protein itu udah tetap di situ. Gitu, karena protein balik lagi kan pound per pound, ya kan? Oke, kita mau main di berat lo berapa nih? Gitu. Ya udah, pilar utamanya proteinnya di situ. Cuman yang dinaikin, yang diturunin ya karbo sama good fatnya. Karena dua itu yang berperan penting untuk metabolisme. Gitu. Lu terlalu tinggi karbo, good fatnya itu nggak ada, ya kan? Atau sangat sedikit, metabolisme lu nggak bagus. Nah, ketika good fat lo bagus, tapi karbo lo nggak ada, explosive power di saat lo latihan lo nggak akan dapet. Karena itu kan pakai gula tuh. Nah itu sebenarnya yang naik turun gitu. Jadi just coachnya ya. Iya. Oke. Luar biasa. Bon udah berapa menit Bon? 1 jam. Udah 1 jam. Wah nggak berasa ya bro. Gimana kita sampai ngabuburit ya? Sekalian nungguin saya nih. Iya jadi itu dia guys Mbak Jingga ya dengan semua kesibukannya, dan ini aja harus bolak-balik Jakarta Bangka ya. Iya, karena memang kan aslinya sebenarnya Jakarta, cuman karena usahanya di sana. Ya Sebulan kita berapa kali bolak-balik itu? 2-3 kali lah. Wah, gila, busy. Kok bisa? Iya. Emang asli sana? Mama aku orang Belitung. Oh, iya. Tapi iya. gede di Jakarta. Kenapa nggak bukanya di Jakarta aja bisnisnya? Terlalu banyak persaingan. Oh. Iya, terus kebetulan kan memang itu usaha yang memang udah aku jalanin dari setelah tamat sekolah kan, dari 17 tahun kan aku mulai usahakan. Itu ya udah Muanya itu? tahun ke-11 nih. Wih. Jadi aku mulainya itu dari 17 tahun. Udah suka dandanin orang ya? Iya. Ini suka berantem sama orang. Ini suka dandan, suka berantem. Iya. Oh, jadi emang kalau dibawa ke Jakarta udah gede di sana dulu ya? Iya, terus udah terlanjur enak kali ya di sana ya. Iya, udah terlanjur enak dan settle ya. udah berjalan kan, kita udah 11 tahun ya, manajemen udah oke segala macem. Ya udah enak lah gitu. Biasanya kalau udah enak tinggal ada cabang ya bro? Iya, memang rencana udah enak, rencana cabang. ada cabang. Central Fitness. Ya rencana ada cabang. Tunggu investor ya kali ya. Nah, yang mau chip in nih, J-Cuts, keren juga namanya. J-Cuts. Iya, Jekat. J-Cuts barbershop. Mua, apalagi? Ya, Salon. salon kecantikan, spa, Ada spa juga. Iya. Namanya apa spanya? semua jingga. Wah, Semua jingga. tuh guys, kalau yang mau ke Bangka ya, bisa. Bangka Belitung ya. Bangka Belitung sama ya. Belitung beda nih. Oh, Yang- beda ya? Yang perlu dinotis nih, Bangka sama Belitung tuh beda. Kan banyak orang mengira Bangka sama Belitung sama ya. Oh iya. Iya, Udah padahal beda. itu Beda. tuh beda pulau. Jadi Bangka yang Bangka, Belitung yang Belitung yang Belitung. Belitung. Oh. Jadi itu dua tempat yang beda. Jangan salah beli tiket pesawat ntar. Ntar beli tiket pesawatnya ke Bangka, Iya. minumnya Yang di beli Belitung. Wah. Suka gitu tuh, sering tuh. Oh, suka kayak gitu? Iya, sering terjadi. Karena kan orang masih kiranya satu tempat gitu, padahal itu beda. Oh, ini ilmu baru lagi nih udah.
Justru kemarin ke Bangka aku baru pertama kali itu ke Bangka. Lu baru pertama kali juga? Pertama kali pulang kampung itu. Oh iya. Oh ya orang Bangka ya? Iya. Oh iya. Tapi Cemilannya martabak. Itu lo. Iya. Iya guys, itu dia cerita dari Mbak Jingga. Akhirnya dia bisa menjadi salah satu kompetitor di B-Woman Bikini di Indonesia. Dan mungkin tahun ini dia mau keluar internasional. Nah, siapa tahu mencoba peruntungannya di kancah internasional. Dan semoga kita sih support ya bro ya. Ya. Siapa tahu tahun ini ada berita baiknya di Instagram kan. Kita ikut senang pasti. Iya. Megang begini ambil foto ya kan. Wih. Oren ya? Oren. Oh Merah belum ya? dong. Biru Dulu. Iya, Biru dulu. Biru tuh Tapi itu kalau bisa sampai dapat itu suatu kebanggaannya. Dapet Banggaannya lah. tuh dalam arti kata gini. Oh ternyata gue sama 2 anak masih bisa ya. Bisa lah. Yang penting ada. ini tuh keluar dari sakuran. Oke guys, itu dia. Thank you for coming ya, Iya, Mbak makasih, Jingga. Kak. Jauh-jauh dari Kemayoran, Mas Anggi jauh-jauh dari Belakang. Oke guys, itu dia Mbak Jingga dengan beragam ceritanya, persiapannya, latihannya, kardionya, dan nutrisinya yang dia mencapai ke titik sekarang ini guys. Oke, thank you. Semua mungkin ada yang cewek-cewek di luar sana ya bro ya. Kalau kalian terinspirasi mau ikutan woman bikini, nggak ada yang nggak mungkin ya. Ini contohnya Mbak Jingga. Thank you guys, and next episode kita kedatangan atlet juga nih bro. Oke. Ya. Atlet tarung derajat. Oke, see you and bye.